Shalom. Shalom. Selamat berbahagia bagi kita semua, terutama selamat berbahagia bagi Kakak Ardi dan juga Kakak Ina dalam pernikahan, dalam peneguhan dan pemberkatan nikah serta pelayanan sakramen pada sore hari ini. Kakak Ina mungkin duduk baik-baik, Pak, agak nyaman. Kita lihat sana nyaman. Ya, atau baik-baik maju. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada ibadah sore hari ini yaitu hidup kudus dalam pernikahan dan percaya penuh kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup kudus dalam pernikahan dan percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Mama, dalam kehidupan Kristen bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tapi juga bagaimana hidup setiap hari kita. Hidup setiap hari kita di dalam dunia ini yang terus berubah. Kenapa saya bilang terus berubah, Bapak Mama? Karena banyak nilai-nilai moral dan kekudusan semakin kabur. Orang tidak lagi berpikir untuk bagaimana menata moralnya untuk hidup baik. Dan juga orang tidak lagi berpikir tentang kekudusan hidup. Sehingga tadi saya bilang berbicara tentang moral dan kekudusan itu semakin kabur. Pernikahan itu dianggap sepele. Kesetiaan dikompromikan dan juga orang-orang lebih bergantung pada uang daripada bergantung kepada Tuhan. Amin ya Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Ibrani pasal 13 di mana memberi nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah. Hari ini kita fokus pada ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang berbicara tentang 3 hal, yaitu berbicara tentang penghormatan dalam pernikahan, menjauhi cinta akan uang, dan hal yang ketiga, percaya pada pemeliharaan Tuhan. 3 hal yang sederhana. Karena itu Bapak, dari hal yang sederhana itu mari kita renungkan firman itu dalam kehidupan kita. Yang pertama berbicara tentang hormati pernikahan. Untuk menghormati pernikahan itu Bapak Mama, itu bagi sudah yang menikah, peliharalah kekudusan dan kesetiaan kasih dan bangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Bapak Mama? Karena segala bentuk percabulan persinahan akan mendapat hukuman dari Allah. Karena itu kalau rumah tangga kita telah diberkati, telah ditubuhkan, telah menerima berkat, maka hargai itu, hormati. Banyak kehidupan orang Kristen, rumah tangga Kristen saat ini tidak punya rasa hormat terhadap pernikahan itu sendiri. Sehingga orang yang sudah menikah sekalipun, dia berselingkuh, dia berzina, dan juga masih ada hal-hal jahat lain yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak menghormati pernikahannya. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina
Dan ingat bahwa ini firman. Dan karena itu pada akhirnya kita yang masih hidup mencemari tempat tidur itu akan dihakimi. Dihakimi mungkin bukan sekarang, tetapi nanti. Kadang kalau lupa-lupa Bapak Mam. Nah, lupa-lupa baru kena ditumbat. Orang Kupang bilang kena ditumbat. Kalau belum kena batu, orang masih bebas. Karena itu kakak Arti dengan kakak Ina dengar mama ngomong. Ya, soalnya itu orang ada kata sibuk jadi. Ya, jadi Bapak Mama, khususnya kakak Ardi dan kakak Ina ingat firman yang ngomong. Firman kasih tahu dan mau pendeta hanya melanjutkan, jangan mencemari tempat ini. Karena penghormatan terhadap pernikahan itu akan terwujud lewat perilaku hidup kakak berdua. Saling menghormati atau juga dua orang menghormati pernikahan yang telah terjadi, yang telah diteguhkan, dikukuhkan di hadirat Allah atau tidak. Kalau saling berkhianat sekali lagi, hukuman menanti. Ini kabar buruk. Karena itu orang bilang pendeta itu bosan boleh kasih tahu kabar buruk, tidak. Harus kasih tahu kabar baik tapi juga kabar buruk. Itu ada tujuan agar kita waspada di dalam menjalani hidup rumah tangga, menjalani keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kata menghormati di situ Bapak Mama artinya bahwa menganggap sesuatu sangat berharga. Kalau hormat terhadap pernikahan atau perkawinan, artinya bahwa penghormatan itu mau mengatakan kepada kita bahwa pernikahan itu sangat berharga. Pernikahan itu bukan sebuah permainan, atau pernikahan itu bukan kebiasaan, tidak. Tetapi seorang laki-laki dan perempuan ketika mengambil komitmen untuk masuk dalam pernikahan kudus, berarti harus menghormati. Penghormatan itu bukan datang dari luar, tetapi penghormatan itu harus datang dari dalam diri kita yang menikah. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, berbicara tentang jangan mencintai uang. Bapak Mama, kalau berbicara tentang uang, siapa sama uang? Sekarang, dalam dunia sekarang ini, orang sana ada doi, susah berat. Kenapa saya bilang demikian Bapak Mama? Karena segala sesuatu kita butuh uang. Untuk belanja, untuk makan minum, kita pasti pakai uang. Tetapi kenapa firman Tuhan dalam ayat yang kelima itu dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ada dampaknya Bapak Mama. Ketika uang di atas segala-galanya, maka Tuhan nomor 2. Itu terbukti dalam kehidupan keseharian kita. Kadang kita berkedok bahwa untuk hidup kita cari uang dan akhirnya kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita tidak punya sedikit waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Atau juga contoh-contoh yang lain. Ketika uang itu kita mencintainya berlebihan, maka uang akan menjadi raja dalam kehidupan keluarga. Biasanya karena uang suami istri berpukul bakalain itu hanya karena uang. Itu karena kecintaan kita terhadap uang terlalu besar sehingga kita lupa bahwa istri itu adalah orang yang harus dikasihi, harus dicintai. Juga karena kecintaan kita lebih banyak kepada uang, anak ame uang 1.000 atau bisa pokok sendiri di tangan bisa pakai. Karena itu kecintaan kita kepada uang terlalu besar
Nah sekarang betul orang Kristen bikin tambah. Uang ada, ketemu bahagia, bertuhan punya. Seharusnya kita tidak boleh banyak. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga, kakak Ardi dan juga kakak Ina, hayati kebenaran firman ini. Saya tidak bilang tak usah ada uang, tidak. Uang ada, tetapi jangan sampai kita lebih mengagungkan uang daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Mama, kebenaran firman ini juga mau menasihati kita untuk hidup sederhana. Bukan berarti hidup miskin, tapi berarti tahu batas dan tahu bersyukur. Saya tidak bilang jangan kaya, tidak. Tetapi hidup dalam kesederhanaan Bapak Mama, maka kita akan saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi ketika ketemu ada segala-galanya, maka istri bisa jadi barang, kakak, atau suami bisa jadi barang. Suami tidak kita hargai lagi sebagai manusia, tetapi kita hargai sebagai barang. Karena itu nasihat kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Ketika kita hidup dalam kesederhanaan, maka kita akan saling menghargai. Segala sesuatu cukup dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersyukur. Kita akan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Mama, bahwa Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya bahwa Allah mempersekutukan kita dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Allah tidak tinggal kita. Allah akan memberkati kita, menyertai kita. Karena itu bangunlah relasi hubungan yang baik dengan Sang Pencipta atau Sang Sumber berkat itu. Maka janji itu akan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita mendahulukan uang di atas segala-galanya, maka janji berkat itu akan jauh dari kehidupan kita. Papa Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi perhatian cinta uang bisa merusak relasi keluarga dan juga pernikahan. Uang penting, tetapi jangan sampai uang membuat hubungan atau relasi keluarga itu putus, bahkan hubungan pernikahan itu hancur. Karena uang di atas segala-galanya. Uang kita butuh, uang kita perlu karena kita harus pakai untuk perjalanan kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa uang bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Sekali lagi uang penting, tetapi bukan berarti uang lebih berharga dari istri atau lebih berharga dari suami atau juga lebih berharga dari anak-anak. Kadang karena uang, orang tua karena mencari uang mengabaikan anak-anak. Hari ini ada 2 orang anak yang akan dimetrikan menjadi ahli waris. Karena itu saya mau bilang kakak Ardi dan kakak Ina bahwa kedua anak itu adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan bagi kakak berdua. Karena itu hargailah mereka dengan penuh cinta kasih. Jangan menghargai uang lebih dari 2 buah hati yang Tuhan titipkan bagi kakak berdua. Hal yang ketiga, Bapak Mama, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak Mama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik dalam keadaan susah, bahkan dalam saat-saat kesulitan kehidupan ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hanya saya suka bilang bahwa ketika kita ada dalam keadaan senang, mata kita terbuka lebar. Ada yang terbuka lebar, tapi ada juga tertutup. Terbuka lebar karena dia bersyukur apa yang dia minta Tuhan kasih. Tetapi ada juga matanya tertutup karena dia merasa bahwa semua yang dia dapat itu adalah hasil karyanya. Padahal itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberi kepadanya. Jadi kadang juga tabolak-tabalik ya, lagu tabolak-tabalik itu juga bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen juga. Kadang betul ada segala-galanya Tuhan betul soleh peduli. Tapi ada juga ada segala-galanya Tuhan
Akhirnya kita menjauh. Tetapi ada orang juga yang ketika dia tidak punya apa-apa, dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah penghiburan dalam kehidupan. Karena itu tinggal kakak Ari dan kakak Ina, kakak Ardi dan kakak Ina pilih. Kira-kira dua orang ada di posisi yang mana. Tetapi kebenaran firman Tuhan memberi jaminan bagi kita. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita dapat melangkah dalam damai sejahtera. Bahkan kita dapat melangkah dengan nyaman di dunia ini. Nyaman bukan berarti sudah ada kesulitan. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Bapak Mama dalam masa kekurangan, kesulitan kita saat ini, dan bahkan ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran akan masa depan, kakak Ardi dan kakak Ina ingat janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau. Janji berkat ini Bapak Mama tidak saja ditujukan bagi kakak Ardi dan juga kakak Ina, tetapi janji berkat ini ditujukan bagi kita semua. Percaya tidak? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini atau tidak? Kadang ya mungkin dalam pengembelaan itu kita bilang bahwa ketika kau mau sesuatu, dan hari kau minta terus, kau akan berteriak minta Tuhan terus. Tetapi ketika kau sudah dapat, kau sudah pernah bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kakak Ardi dan juga kakak ini, ketika minta dan Tuhan kasih, bersyukurlah, jangan lupa Tuhan. Dan juga ketika kita minta pertolongan, minta berkat, minta anugerahnya untuk Tuhan kasih kepada kita, maka jangan juga paksakan kehendak. Kadang kau paksa kehendak, karena kau keinginan ini banyak. Ketika kau minta sesuatu, kau paksa Tuhan untuk cepat menjawab permintaan kita. Tetapi perilaku kita jauh dari kehendak Tuhan. Kau selalu pernah berdoa, selalu pernah pergi gereja, di ibadah, tapi minta ini hari, minta doi di Tuhan, ini hari di Tuhan harus kasih doi. Kalau Tuhan kasih berarti kau mengomel lebih banyak. Kalau meminta sesuatu kepada Tuhan untuk Tuhan menjawab dan mendengar setiap permohonan kita, maka tunjukkanlah sikap hidup kita yang memuliakan nama Allah. Sehingga Allah juga perhatikan kita. Memang Allah tidak pilih kasih, ya? Tetapi firman itu jelas bagi kita. Dia akan dekat dengan orang yang dekat dengannya. Karena itu kakak Ardi dan juga kakak Ina dalam menjalani kehidupan yang sulit saat ini. Bukan berarti saya sebagai pendeta menganggap remeh kakak berdua, tidak. Kita semua sama. Kehidupan ekonomi kita ke depan semakin sulit. Kekhawatiran akan masa depan rumah tangga, masa depan anak-anak kita. Selalu ingat janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri. Dia tidak akan membiarkan kakak berdua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak sendiri. Tidak. Dia akan selalu ada bersama. Karena itu selalu menyapanya. Kalau dalam kehidupan ketong Bapak Mama, kalau ketong sering-sering sapa orang, maka orang itu tidak akan melupakan kita. Mungkin satu hari ketong soleh sapa dia akan tanya-tanya, ini orang yang biasa tegur-tegur beta ini ada di mana ya? Demikian juga dengan Tuhan. Ketika setiap saat kita menyapanya, kita minta pertolongannya, maka kita akan ada dalam ingatannya untuk menolong kita, terutama kakak berdua. Bapak Mama, Ibrani 13 ayat 4 hingga ayat 6 adalah panggilan hidup kudus, sederhana, dan juga penuh iman. Di tengah-tengah dunia yang menolak nilai-nilai ilahi, Tuhan memanggil kita, terutama kakak berdua, untuk menjaga kekudusan pernikahan, menjauhkan diri dari
membuat uang sebagai Allah atau lebih mengagungkan uang, tetapi percaya sepenuh kepadanya, maka rumah tangga kakak berdua akan ada dalam genggaman tangannya. Mari kita terus hidup takut akan Tuhan, menghormati lembaga pernikahan, dan juga mempercayai Dia sebagai penolong yang setia. Sebab jika Tuhan menyertai kita, siapa yang menjadi lawan kita? Karena Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah hari ini kakak berdua diberkati, hayati firman ini. Hari ini 2 orang anak akan dibawa untuk dimetrikan. Ingat bahwa tanggung jawab mendidik, membesarkan, mengasihi ada di tangan kakak berdua dan juga para saksi dan keluarga. Karena itu saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lainnya, supaya pernikahan kakak berdua tidak dicemari, tetapi terus dihormati, dihargai, dan dijaga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin.